个世界是什么模样？走过山水一场梦一场，那迎风呐喊的海浪，要多久多久才会遇上？那深埋心底的愿望，要多久多久才会登场？沿途一身泥泞跌撞的时来也会去的泪，才能淹没了脆弱。你发誓更勇敢于生与活，别怕未来的模样不负曾经的凝望。有多少理想，就有多少次穿肠。那沿途的风浪，也不过就这样。这一路光景有你在身旁。Selamat datang di Bangkobel Donghua. Sebelum lanjut ke alur cerita, support channelnya dulu ya sahabat Donghua, dengan cara klik tombol subscribe dan like videonya. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi, hayu kita simak. Sepasang sayapnya di depan benar-benar berubah menjadi biru, pola kemasan pada mereka melepaskan cahaya kemasan yang menyebar keluar, langsung membentuk tepi emas tajam selebar 3 inci di sayap depan. Ekspresi wajah Xiao Xiao sedikit berubah. Melalui berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan destruktif yang menakjubkan yang saat ini terkandung dalam sayap Wang Dong setelah dia menggunakan keterampilan jiwa ini. Wang Dong serentak mengangkat tangannya, meraih bagian dalam sayap depannya. Dengan tarikan yang tiba-tiba, sepasang sayap depannya segera dibentangkan, menyerupai dua guillotine dengan tepi emas. Dia kemudian memutar tubuhnya, menyebabkan sayap kanannya menebas menuju Three Life Soul Cruise Cauldron. Seperti yang dia katakan, jika metode lunak tidak berhasil, dia harus menggunakan metode yang sulit. Namun, dia masih meremehkan tingkat koordinasi yang dibagikan Huo Yuhao dan Xiao Xiao, yang sama-sama bekerja sama untuk mengendalikan medan perang. Xiao Xiao tidak memiliki Three Life Soul Cruise Cauldron dengan paksa menerima pukulan yang dikirim Wang Dong padanya, sebaliknya memilih untuk melakukannya 2 meter. Ini memungkinkannya untuk menghindari tebasan sempurna yang dibuat oleh sayap kanan Wang Dong, sebelum tiba-tiba menyerbu sayapnya. Sebuah ledakan keras terdengar dari tabrakan mereka, dan tubuh Wang Dong dikirim terbang beberapa puluh meter jauhnya. Di sisi lain, Three Life Soul Cruise Cauldron karya Xiao Xiao masih melayang di udara. Wang Dong benar-benar merasa tertekan dengan ini. Kekuatannya benar-benar melebihi Xiao Xiao, tetapi dia tidak bisa menampilkannya sementara menghadapi kekuatan gabungan Xiao Xiao dan Huo Yuhao. Tiba-tiba, matanya menyala. Kali ini, ia memutuskan untuk mundur bukannya maju. Dengan cepat, dia bergerak lebih dari 25 meter dari Huo Yuhao dan Xiao Xiao, yang secara alami berarti dia telah lolos dari jangkauan berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao. Hehe, Huo Yuhao, aku ingin melihat bagaimana kamu akan mendeteksi kondisi tubuhku sekarang. Saudara ini juga memiliki serangan jarak jauh. Saat dia berbicara, cincin jiwa keduanya menyala. Huo Yuhao sedikit tersenyum dan berkata, apakah kamu lupa? Saya juga bisa memanipulasi arah deteksi spiritual saya. Sampai sekarang, saya bisa mengirimkannya sekitar 100 meter. Jika serangan Anda dapat mengunci kami dari jarak lebih dari 100 meter, Anda dapat mencoba menggunakannya. Dan bahkan jika itu bisa, masih akan ada cukup waktu bagi saya untuk membantu Xiao Xiao mengambilnya ketika serangan Anda memasuki jangkauan deteksi spiritual saya, kecuali kekuatan serangan Anda dapat menghancurkan tiang rejim jiwa-jiwa Xiao Xiao. Dan selain itu, kamu jangan lupa bahwa Xiao Xiao masih memiliki jiwa bela diri keduanya. Petik 2. Wang Dong tertegun. Baik, meskipun skill jiwanya yang kedua adalah 1000 tahun, dan relatif kuat dibandingkan, kekuatannya masih akan sangat berkurang setelah melintasi 100 meter. Selain itu, Huo Yuhao benar-benar akan memiliki cukup waktu untuk membantu Xiao Xiao menerimanya. Namun, dia masih tidak mau menyerah pada mereka. Serangan jarak jauhku adalah serangan AU. Bahkan jika Anda bisa mendeteksinya, itu tidak akan ada gunanya. Petik 2. Xiao Xiao tersenyum. Wang Dong, jangan bangga pada dirimu sendiri. Jangan lupa, saya masih memiliki beberapa keterampilan jiwa yang belum saya gunakan. Apakah Anda ingin tahu keterampilan jiwa apa yang dimiliki Three Life Soul Cruise Cauldron? Sejujurnya, Anda mungkin bukan lawan saya, bahkan jika ini pertarungan 1 lawan 1. Adapun serangan jarak jauh Anda, mungkin memiliki jumlah kekuatan yang luar biasa, tetapi semua monitor kelas dan yang saya butuhkan adalah cukup waktu untuk menghindarinya. Tunggu dan lihat saja. Sambil berbicara, dia menunjuk ke Three Life Soul Cruise Cauldron dengan tangan kanannya, menyebabkannya tiba-tiba sedikit bergetar. Segera setelah itu, tiba-tiba terbelah menjadi 3 kuali kecil yang mengelilinginya dan Huo Yuhao, membentuk formasi tripartit. Pada saat yang sama, cincin jiwa pertama Xiao Xiao menyala.
Gemuruh keras bergema ketika 10 meter persegi udara di atas mereka berdua memutar karena getaran keras. 3 kuali kemudian bergabung kembali menjadi satu dan diam-diam mendarat di depan Xiao Xiao. Ekspresi Huo Yuhao dan Wang Dong berubah. Sungguh jiwa bela diri yang kuat. Ketika Tri-Life Soul Cruise Cauldron telah terbelah menjadi 3 bagian, itu adalah keterampilan bawaan yang dimilikinya. Namun, getaran itu jelas merupakan serangannya. Huo Yuhao jelas bisa merasakan kekuatan mengerikan getaran itu melalui sense spiritualnya. Wang Dong dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Aku mengerti, aku tidak akan bertarung lagi. Jika kalian berdua bekerja sama, memang benar aku tidak bisa mengalahkanmu. Tetapi Xiao Xiao, di masa depan, Anda pasti akan belajar bahwa Anda bukan lawan saya dalam pertarungan 1 lawan 1. Di sisi lain, jika 2 orang di tingkat kultivasi yang sama bertarung satu sama lain, pihak yang memiliki deteksi spiritual Huo Yuhao pasti akan menang. Keahliannya itu tidak memberi jalan keluar bagi siapapun. Anda akan dibiarkan dalam kondisi pasif selama seluruh pertempuran, kecuali seseorang dengan kultivasi yang sangat tinggi menggunakan kekuatan absolut untuk menghancurkannya. Petik 2. Meskipun Xiao Xiao tidak mau menerima Wang Dong mengatakan bahwa dia bisa mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1, dia harus mengakui apa lagi yang dia katakan. Dia mengangguk dan berkata, "Iya. Dengan deteksi spiritual monitor kelas, berkelahi sesederhana hanya menggunakan keterampilan jiwaku." Monitor kelas, keterampilan jiwa Anda sangat kuat. Rasanya senang bekerja sama dengan Anda. Aku bahkan meremehkan cincin jiwamu 10 tahun, maaf. Xiao Xiao adalah seorang gadis yang memiliki sikap yang sangat langsung, dia mengatakan apapun yang dia pikirkan tanpa berbelit-belit. Karena ini, Huo Yuhao dan Wang Dong segera memiliki pendapat yang baik tentangnya. Huo Yuhao mengulurkan tangan kanannya secara horizontal ke arah Xiao Xiao, yang menanggapi dengan senyum manis, sebelum meletakkan tangan kanannya di atasnya. Akhirnya, Wang Dong berjalan mendekat dan meletakkan tangan kanannya di bagian paling atas. Huo Yuhao kemudian berkata, "Mulai sekarang, kami adalah kawan di tim yang sama. Sedangkan untuk ujian mahasiswa baru, kami ingin menjadi juara." Petik 2. Kami ingin menjadi juara. Ketiga serentak berteriak. Pada saat ini, hubungan di antara mereka semakin dalam. Orang yang paling bahagia dari ketiganya adalah Xiao Xiao. Dia akhirnya merasa seolah-olah Huo Yuhao dan Wang Dong dengan tulus menerimanya sebagai salah satu teman mereka. Karena itu, selalu dikatakan bahwa, di antara tuan jiwa, berbicara dengan tinju selalu merupakan cara paling sederhana, paling langsung, dan paling efektif untuk melakukan sesuatu. Area penilaian Akademi Shrek terletak di bagian utara tengah Departemen Jiwa Bela Diri, dan berbatasan dengan area duel jiwa. Namun, area pemeriksaan jauh lebih besar daripada area duel jiwa. Bagi para siswa halaman luar, ini adalah surga bagi siswa berprestasi, tempat mereka dapat menunjukkan kemampuan mereka, tetapi merupakan mimpi buruk bagi siswa yang lebih lemah. Akan selalu ada sejumlah besar siswa yang dikeluarkan setelah gagal dalam penilaian mereka setiap tahun. Sebagian besar penilaian akan diadakan di area pemeriksaan ini. Area pemeriksaan berbentuk oval, tidak seperti area duel jiwa, yang tertutup. Area pemeriksaan pada dasarnya adalah lapangan terbuka. Itu hanya dikelilingi oleh dinding pendek, sementara di dalamnya dipisahkan menjadi banyak area kecil oleh partisi. Partisi ini dapat dipindahkan kapan saja untuk mengubah ukuran area ujian. Area ujian akan selalu terbagi paling banyak setiap kali penilaian mahasiswa baru terjadi. Bukan hanya karena banyaknya jumlah siswa baru, tetapi juga karena masih ada batas kekuatan destruktif dan jangkauan serangan yang dimiliki siswa baru. Karena itu, mereka tidak perlu area yang terlalu besar untuk memungkinkan mereka untuk sepenuhnya menampilkan kemampuan mereka. Area pemeriksaan sekitar 20.000 meter persegi, tetapi saat ini dipisahkan menjadi 50 area. Setiap area yang dipartisi berukuran sekitar 400 meter persegi, dan berukuran 20 kali 20 meter persegi. Ini sudah cukup untuk siswa baru, yang umumnya hanya memiliki 1 atau 2 cincin jiwa. Setelah pembagian kelompok yang intens di pagi hari, penilaian secara resmi dimulai pada sore hari. Karena ini adalah hari pertama penilaian, semua tim bisa pergi setelah menyelesaikan hanya 1 pertandingan. Ini dilakukan demi membiarkan siswa baru beradaptasi, setidaknya agak, dengan jadwal. Akademi telah menempatkan seorang guru di masing-masing dari 50 area untuk menyelesaikan proses pendaftaran untuk penilaian. Pengundian-undian untuk pertandingan hari ini sudah dilakukan sore itu, dan Akademi melakukan semua yang mereka bisa untuk memastikan bahwa tidak ada tim dari kelas yang sama akan bertemu satu sama lain selama turnamen round robin 10 pertandingan. Terima kasih telah stay Bang Kobel Channel. Support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like dan komen agar tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya. See you later Mas Bos.